Shalom Jemaat Gereja Isa Masih Klaten. Pada saat ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan untuk kita. Menjelang ibadah Jumat Agung yang akan kita peringati. Kiranya kita dapat mempersiapkan diri untuk menghayati berita keselamatan ini. Renungan saat ini saya ambil dari Yohanes 12 ayat 20 sampai 36a. Demikian firman Tuhan. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas dan Filipus menyampaikannya kepada Tuhan Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar, bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, "Kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa Anak Manusia harus ditinggikan? Siapakah Anak Manusia itu?" Kata Yesus kepada mereka, "Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadaku, supaya kegelapan jangan menguasai kamu.
Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Judul renungan saat ini adalah kematian sebagai bagian kemuliaan. Saudaraku, minggu-minggu ini kita akan merayakan Prapaskah. Masa kesengsaraan Yesus. Momen mengenang pengorbanan Kristus untuk kita. Kristus mati menanggung dosa kita. Prapaskah tidak sebatas mengenangkan penderitaan Kristus. Kita diminta ambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Lewat renungan ini, kita belajar tentang pengorbanan Kristus. Kehadirannya menjadi benih yang jatuh lewat kematiannya. Tentang kematiannya sebagai bagian kemuliaannya yang diawali kerinduan orang-orang Yunani untuk bertemu dengan Yesus. Pertemuan ini punya dasar ingin tahu tentang Yesus. Dalam perbincangan terjadi, Yesus menjelaskan keberadaannya. Keberadaan sesungguhnya yang akan menjadi benih yang jatuh ke tanah dan mati serta menghasilkan buah. Namun diawali pernyataan akan tiba saatnya Anak Manusia ditinggikan. Sungguh sangat kontras antara peninggian dan dengan kematian. Di sini letak perbedaannya. Konsep dunia dan konsep Tuhan. Dunia memahami kematian adalah kegagalan. Tetapi kematian Yesus justru mendatangkan kehidupan. Kematian biasanya dipandang sebagai kegagalan. Tapi dalam kehidupan Yesus, justru kematian sebagai saat peninggiannya. Jika tidak mati, tidak mungkin mengalami kebangkitan. Kematian merupakan jalan yang harus dilewati menuju kebangkitannya. Kematian diumpamakan benih yang jatuh ke tanah dan mati supaya berbuah. Sebuah perumpamaan yang mudah dimengerti. Benih kalau tidak disebar jatuh ke tanah pasti tidak akan menghasilkan. Tapi kesiapan disebar dan mati dalam tanah
menghasilkan banyak buah. Itulah kehadiran Yesus sebagai biji yang jatuh ke tanah dan mati. Namun hidup berbuah menghasilkan keselamatan. Kesiapan Yesus meninggalkan surga, siap menjadi manusia, mau menderita, bahkan mati di kayu salib, telah mendatangkan keselamatan. Andai saja Yesus tidak siap menderita, apa jadinya manusia? Saudaraku, disinilah dasar ucapan syukur kita. Bersyukur karena kebaikan dan kemurahan Yesus. Namun kita tidak hanya bersyukur, kita diminta terlibat mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Bukan langsung mati seperti Yesus, tapi sikap hidup kita dengan kesiapan menjadi biji gandum yang jatuh dan mati untuk menghasilkan banyak buah. Lalu apa keterlibatan kita? Yang pertama, saudara, kita mau kehilangan nyawa demi iman kepada Tuhan Yesus, baik sebagai pribadi, dalam pekerjaan, bahkan pelayanan kita. Wujudnya belajar mengasihi dengan tulus, bertanggung jawab dengan pekerjaan dan pelayanan, menyiapkan waktu untuk Tuhan, jujur dengan berkat yang telah Tuhan beri untuk kita. Yang kedua, mau melayani Tuhan dengan siap mengikuti kehendak Tuhan. Yang ketiga, mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara penuh, tidak setengah hati. Ini berarti mempercayakan hidup menurut kehendak Tuhan. Tidak hanya mau tahu tentang Tuhan, tapi siap ikut maunya Tuhan. Tidak hanya bilang saya orang Kristen, tapi harus menjiwai kekristenan yang kita imani. Yang keempat, saudara, Tuhan mengingatkan bahwa segala sesuatu ada batasnya. Ayat 35 menegaskan, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Artinya, selagi masa ada waktu kita melihat terang, maka jadilah terang dalam hidup kita. Jangan tunggu kapan atau menunda. Sekarang sudah saatnya. Yang kelima,
kita akan mengikuti ibadah Jumat Agung. Hayatilah tentang pengorbanan Kristus, juga sikap berkorban bagi Tuhan dalam hidup kita. Kematian Tuhan mendatangkan keselamatan. Hal ini mengingatkan umat Tuhan untuk belajar melihat setiap makna di balik penderitaan yang dialami. Saudaraku, pengorbanan dalam Tuhan pasti ada berkat di balik semuanya itu. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.